Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Agribisnis Hortikultura 2 semester 5. Pada kesempatan yang baik kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem reward dan punishment SDM Pertanian Agribisnis Hortikultura Biofarmaka. Selaku moderator, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Diva Ardiwana Nur Iswantara, kemudian ada Fendi Puji Pramono, Karimatus Hamidah, Muhammad Arya Nofrialda, saya sendiri Riar Egi Besiana, dan Sesa Hertiani Putri. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengertian reward, tujuan reward, jenis reward, prinsip reward, pengertian punishment, tujuan punishment, jenis punishment, dan dampak dari adanya reward dan punishment. Selanjutnya, pengertian reward. Menurut Henry Simamura, reward adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan agar mencapai keunggulan yang kompetitif. Reward juga dapat diartikan sebagai ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya, tujuan reward. Tujuan reward menurut Ivan Cevic, Konopaska, dan Matheson, tujuan utama dari program reward adalah menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi, kemudian mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Selanjutnya, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diva. Kepada Saudara Diva, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Egi atas kesempatannya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang jenis reward. Reward atau bonus adalah sesuatu yang didapat di luar gaji atau upah. Reward atau bonus adalah tambahan dari upah yang diterima karyawan setiap bulannya karena kinerjanya yang bagus dan mencapai target tertentu. Reward dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Contoh reward finansial yaitu memberikan uang bonus kepada karyawan yang berprestasi atau mereka yang telah mencapai target. Yang kedua adalah contoh reward non-finansial, yaitu memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi untuk jalan-jalan sambil belajar ke luar negeri atau dikenal juga dengan studi wisata, termasuk juga memberikan kenaikan jabatan. Untuk slide ke-6 akan dijelaskan oleh Saudara Fendi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Saudara Diva. Jadi dengan adanya reward ini, karyawan akan merasa dihargai, bekerja menjadi lebih maksimal, dan semakin termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Selain itu, dengan memberikan reward secara finansial dan non-finansial, diharapkan mampu menjaga kestabilan karyawan mereka. Adapun beberapa prinsip dari reward sebagai berikut. Reward diberikan berkaitan dengan responsibility karyawan atau tanggung jawab karyawan. Reward secara wajar dan realistis. Pemberian reward dilakukan tidak dalam bentuk pujian yang muluk-muluk. Lalu, reward diberikan secara langsung setelah karyawan sukses atau berhasil dalam tugas dan berperilaku sesuai kesepakatan sosial. Karena reward merupakan bentuk reaksi setelah adanya aksi yang dilakukan mereka. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diva Ardiwana. Terima kasih kepada Saudara Fendi atas waktunya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian punishment atau sanksi. Sanksi adalah segala sesuatu yang dapat memperlemah perilaku dan cenderung untuk mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya, dan biasanya terdiri dari permintaan suatu konsekuensi yang tidak diharapkan. Sanksi adalah vonis dari pengadilan terhadap seseorang yang terbukti bersalah. Menurut Herlock, sanksi adalah menjatuhkan suatu siksa kepada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau pembalasan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Karimatus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Diva. Menurut Mangkunegara, punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Secara umum sendiri, punishment dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Punishment mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Ali yang mengatakan bahwa
Punishment diartikan sebagai suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap suatu respon perilaku tertentu dengan tujuan untuk memperlemah perilaku tersebut dan mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya. Selanjutnya, tujuan punishment menurut M. Ngalim Purwanto. A. Teori pembalasan. Hukuman diadakan sebagai pembalasan terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang karyawan. B. Teori perbaikan. Hukuman yang diberikan untuk membasmi kejahatan, untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan itu lagi. C. Teori perlindungan. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar. D. Teori ganti rugi. Hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran. E. Teori menakut-nakuti. Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akibat perbuatannya yang melanggar itu, sehingga selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Jenis punishment menurut Fritzl Rifai, jenis punishment ada sebagai berikut. A. Hukuman ringan dengan jenis teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. B. Hukuman sedang dengan jenis penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana karyawan lainnya, penurunan gaji yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perusahaan, penundaan kenaikan pangkat atau promosi. C. Hukuman berat dengan jenis penurunan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan. Terima kasih Karimatus atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkannya. 3. Pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan. 4. Pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Pada prinsipnya, sanksi atau punishment adalah segala sesuatu yang dapat memperlemah perilaku seorang dan cenderung untuk mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya, dan biasanya terdiri dari permintaan suatu konsekuensi yang tidak diharapkan. Sanksi yang dimaksud merupakan konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap respon perilaku tertentu. Maka secara umum sanksi adalah tindakan berupa siksaan yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran undang-undang dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa sanksi adalah suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap suatu respon perilaku tertentu dengan tujuan untuk memperlemah perilaku tersebut dan mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya. Menurut Indra Kusuma, secara garis besar, punishment dapat dibedakan dua macam, yaitu 1. Punishment preventif. Punishment preventif adalah punishment yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Punishment ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Dalam arti lain, punishment preventif adalah hukuman yang bersifat pencegahan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pekerjaan dapat dihindarkan. Punishment preventif dapat berupa tata tertib, anjuran atau perintah, larangan, paksaan, dan disiplin. 2. Punishment represif. Punishment represif adalah punishment yang dilakukan karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, punishment ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Punishment represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Hal-hal yang termasuk dalam punishment represif adalah pemberitahuan, teguran, peringatan, dan hukuman. Sehubung dengan punishment yang dijatuhkan kepada pegawai, maka tujuan yang ingin dicapai agar
pegawai yang melanggar peraturan merasa jengah dan tidak mengulangi hal yang sama. Tujuan pemberian punishment ada dua macam, yaitu tujuan dalam jangka pendek dan tujuan dalam jangka panjang. Tujuan dalam jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang dianggap salah, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk mengajar dan mendorong pegawai agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan ke Sesa. Pada Sesa dipersilakan. Terima kasih Saudari Arya atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya akan saya bacakan dampak dari adanya reward dan punishment. A. Penerapan reward dan punishment secara konsekuen dapat membawa pengaruh positif. Antara lain, 1. Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisasi menjadi lebih baik karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas. 2. Kinerja individu dalam suatu organisasi semakin meningkat karena adanya sistem pengawasan yang objektif dan tepat sasaran. 3. Adanya tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi. B. Dampak punishment. Aspek yang tidak diharapkan dari punishment dapat menimbulkan penguatan negatif dari punisher, yaitu pemberi punishment. Antara lain, 1. Menimbulkan rasa permusuhan yang luas, cenderung memperkuat negatif orang yang memberikan hukuman, emosional atau perilaku agresif para hukuman yang dapat menghasilkan perilaku agresif. 3. Penerapan hukuman. Berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi materi sistem reward and punishment. Dengan judul buku Sistem Reward dan Punishment bagi Karyawan di CV Abadijaya Kudus dalam Perspektif Manajemen Syariah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengantar Ilmu Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan Child Development. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Sesa dan juga kelompok 1 atas pemaparan materinya. Udah di penghujung slide dan presentasi nih kepada teman-teman semuanya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kelompok 1, dan juga apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat kami terima dengan senang hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.